Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Saya Rista Sabila akan sedikit menjelaskan tentang inferensi dan entailment. Silakan disimak ya. Kegunaan entailment. Nah, jadi apa sih entailment itu? Entailment bisa dikatakan sebagai hubungan antara tuturan dan maksudnya bersifat mutlak. Jadi, setiap apapun yang dituturkan kalimat atau yang dituturkan lewat tulisan pasti selalu diikuti dengan logika. Nah, definisi entailment didasarkan kepada kebenaran. Berikut adalah pengertian entailment menurut para ahli. Menurut Wijana, tahun 1996 halaman 37, selain itu, aspek yang merupakan masalah tuturan iklan sebagai fenomena yang menarik untuk diteliti yaitu aspek perikutan. Istilah perikutan merupakan terjemahan dari istilah di dalam bahasa Inggris, yaitu entailment. Istilah pengentelan atau pengentilan yang merupakan hasil terjemahan ke dalam bahasa Malaysia tidak digunakan di dalam buku ini, karena terjemahan itu berkonotasi kurang sedap. Beberapa pakar di Indonesia banyak pula yang menggunakan istilah aslinya, yaitu entailment, seperti yang dilakukan Wijana ini. Lalu menurut Skid, tahun 2003 halaman 98-99 memulai keterangannya tentang entailment dengan menyatakan bahwa ada relasi kebenaran antara kalimat tertentu terlepas dari kebenaran empiris yang sudah disebut. Contoh dari entailment, Benny mengatakan Tony seorang duda. Lalu Yanti mengatakan Tony pernah memiliki istri. Kalimat tersebut tidak dapat diubah menjadi walaupun Tony seorang duda, tetapi ia belum pernah beristri. Hal itu karena tuturan Benny dan Yanti dalam kalimat tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara tuturan dan maksud tuturannya bersifat mutlak, sehingga kalimat tersebut tidak dapat diterima. Jadi, apa yang diucap Benny itu menjamin kebenaran dari apa yang diucap Yanti, sedangkan kepalsuan yang diucap Yanti menjamin kepalsuan yang diucap Benny. Logika dari contoh di atas, yang pertama, bila Tony benar seorang duda, maka Tony pernah memiliki istri adalah benar. Yang kedua, bila Tony memiliki istri adalah tidak benar, maka Tony seorang duda juga tidak benar. Dan yang ketiga, bila kalimat yang diucap Benny tidak benar, maka kita tidak dapat berbicara apa-apa tentang kalimat yang diucap Yanti, karena bisa salah, bisa juga benar. Logika entailment ini disebut konsekuensi mutlak, di mana semuanya bergantung pada dua tuturannya. Selain logika entailment juga memiliki 4 sumber hubungan, yaitu ada hubungan aktif dan pasif, hubungan biasa atau sinonimi, hubungan hiponimi atau unsur leksikal, dan hubungan komponen makna. Contoh dari hubungan aktif dan pasif. Desti mengunggah sebuah foto. Sebuah foto diunggah Desti. Dari kedua kalimat di atas menunjukkan hubungan aktif dan pasif dikarenakan kalimat pertama merupakan kalimat perlakuan aktif. Sedangkan kalimat kedua, yaitu sebuah foto diunggah Desti, merupakan perlakuan kalimat pasif. Lalu contoh dari hubungan sinonimi.
Emira mempunyai buku itu. Buku itu milik Emira. Yang dimaksud dengan hubungan sinonimi ini sama dengan hubungan persamaan, di mana maksud dari kalimat pertama sama dengan maksud dari kalimat kedua. Contoh dari hubungan unsur leksikal atau hiponimi. A mengatakan pemberontak itu membunuh raja. B mengatakan raja itu tewas. Sumbernya yaitu unsur leksikal, yakni hubungan antara kata membunuh dan kata tewas. Unsur kata membunuh meliputi unsur kata tewas. Dengan kata lain, membunuh sudah pasti menyebabkan ketewasan. Hubungan itu dalam leksikon disebut hiponimi. Hiponimi dalam hubungan leksikal merupakan sumber terjadinya entailment. Contoh lain dari entailment, saya membeli jus, saya membeli minuman. Kata jus adalah hiponim dari kata minuman. Ini merupakan contoh dari unsur leksikal atau hiponim. Contoh dari hubungan yang terakhir adalah hubungan komponen makna. Menurut Katz dalam Said tahun 2003 halaman 253, komponen makna bisa juga menjadi entailment dari sebuah kata. Lalu Said mencontohkan komponen makna barang yang disebut kursi. Jadi menurut Said, kursi itu bisa disebut sebagai objek, fisik, tak bernyawa, artifak, familiar, portable, berkaki, bersandaran, tempat duduk untuk seseorang. Maka kita juga dapat mengira atau menimbulkan entailment seperti ada barang fisik dalam ruangan, ada barang tak bernyawa dalam ruangan, ada barang portable dalam ruangan, ada barang berkaki dalam ruangan, ada barang tempat duduk dalam ruangan, ada barang untuk seseorang dalam ruangan. Dari keempat contoh hubungan entailment, semuanya menyangkut konsekuensi mutlak. Artinya, di mana ada yang dituturkan, di situ pula terdapat logika. Lanjut, yang kedua adalah kegunaan inferensi. Apa sih inferensi itu? Inferensi merupakan sebuah bentuk penarikan simpulan yang berkutat melalui konteks. Hakikatnya, inferensi mengacu pada simpulan yang masuk akal. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2000 halaman 432, inferensi adalah simpulan atau yang disimpulkan. Lalu bagaimana menurut para ahli? Jadi, menurut Cummings tahun 1999, inferensi merupakan intisari informasi baru yang bersifat implisit dan eksplisit dari informasi yang diberikan. Mulyana tahun 2005 mengartikan inferensi sebagai proses yang harus dilakukan pembaca yang secara harfiah tidak diungkapkan dalam wacana secara eksplisit. Lalu menurut Numertiasa dan Sutama tahun 2013, inferensi percakapan adalah proses interpretasi yang ditentukan oleh situasi dan konteks. Setelah Numertiasa dan Sutama memaparkan pendapatnya, Mulyana tahun 2005 pun sepaham dengan yang dikatakan Numertiasa dan Sutama. Lalu menambahkan
bahwa pengetahuan konteks sosial-kultural menjadi aspek penting dalam memahami inferensi wacana. Jadi, inferensi berbentuk proses logis dalam menarik makna dari ungkapan konteks dan berhubungan dengan implikatur. Sedangkan implikatur adalah makna tidak langsung atau makna tersirat yang ditimbulkan dalam ungkapan lisan dan tulisan. Nah, selain itu kita juga memiliki catatan untuk si inferensi. Yang pertama, inferensi terjadi bila proses yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk memahami makna yang secara harfiah tidak terdapat pada wacana yang diungkapkan oleh pembicara atau penulis. Catatan yang kedua, pendengar atau pembaca dituntut untuk mampu memahami informasi atau maksud dari pembicara atau penulis. Dan catatan ketiga, inferensi tidak akan muncul jika tidak disertai dengan konteks. Jadi dengan kata lain, konteks adalah syarat dari inferensi. Jadi maksud dari inferensi itu apa ya? Nah, di awal sudah dikatakan bahwa inferensi merupakan sebuah bentuk penarikan simpulan yang berkutat melalui konteks. Nah, jadi inferensi ini terdiri dari beberapa premis atau hipotesa terlebih dahulu. Lalu, premis atau hipotesa-hipotesa tersebut akan menghasilkan kesimpulan atau biasa disebut dengan konklusi. Nah, biar lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini ya. Contohnya, kerudung coklat Bita kotor. Kalimat kedua, hari Rabu memakai seragam pramuka. Kalimat ketiga, padahal itu kerudung satu-satunya. Nah, dari dugaan-dugaan awal atau premis ini akan menimbulkan simpulan atau konklusi, yaitu Bita yang tidak jadi mengikuti kegiatan pramuka. Masuk ke dalam jenis-jenis inferensi, yang pertama ada inferensi deduktif. Inferensi deduktif ini berbentuk penarikan kesimpulan dari satu atau lebih premis yang mengandung asumsi umum ke khusus, lalu memiliki makna dan didukung dengan adanya konteks. Jadi ini bagaikan piramida terbalik, di mana kita harus mengasumsikan yang umum dulu, lalu ke yang khusus. Contohnya begini. Bu, besok temanku berulang tahun. Saya diundang makan malam, tapi saya tidak punya baju baru. Kadonya lagi belum ada. Inferensi deduktifnya adalah kalimat pertama mengatakan bahwa temannya berulang tahun. Itu merupakan kalimat umum. Lalu semakin lama kalimat itu akan mengerucut di mana ia ingin menyampaikan masalahnya. Maka inferensi dari ungkapan tersebut bahwa tidak bisa pergi ke ulang tahun temannya. Kalau jenis inferensi yang kedua ini adalah inferensi elaboratif, di mana inferensi ini adalah kebalikan dari inferensi deduktif. Jadi ini itu diambil dari simpulan atau kandungan yang dari khusus dulu lalu ke umum. Nah, inferensi elaboratif ini juga memiliki peran dalam interpretasi ujaran. Menurut Cummings tahun 1999, ia menggambarkan adanya integrasi interpretasi ujaran dari 3 subkomponen yang berupa abstrak atau pengetahuan dunia, abstrak atau pengetahuan komunikatif, dan fungsional atau interferensi elaboratif. Nah, contoh dari inferensi elaboratif itu bisa saja seseorang dalam mengajar sejarah
memulai dengan memberikan rangkuman mengenai peristiwa-peristiwa penting sejarah. Nah, biasanya peristiwa-peristiwa penting ini disampaikan secara khusus. Namun dalam inferensi elaboratif ini disampaikan di awal karena memang prinsip inferensi elaboratif dari khusus ke umum. Lalu setelah itu menjelaskan rincian peristiwa penting. Nah, ini dirinci dalam satu tahap sampai mencapai tingkat keterincian yang sudah dispesifikasi oleh tujuan. Yang ketiga adalah jenis inferensi percakapan, yaitu bentuk penilaian kemampuan dari satu atau lebih premis yang terjadi dalam tuturan percakapan, lalu memiliki makna dan didukung dengan adanya konteks. Nah, inferensi percakapan ini proses inferensi yang ditentukan oleh situasi dan konteks. Dengan cara itulah pendengar dapat menduga maksud dari pembicara, dan pendengar juga dapat memberikan responnya. Aspek konteks situasional, aspek sosiokultural itu menjadi faktor penting dalam memahami wacana inferen. Contoh dari inferensi percakapan, Dwi bertanya kepada Irma, "Ir, lihat Joko." Irma menjawab, "Nafi tadi di kantin, Wi." Nah, Ir yang dimaksud dalam percakapan ini sudah jelas pasti Irma. Nah, peserta tutur sudah saling memahami tentang segala hal. Mereka memang satu kelas dan di antara mereka memang saling mengetahui banyak hal, termasuk dalam teman akrab atau pacar. Jadi, mereka punya simpulan yang sama bahwa di mana ada Joko, biasanya di situ juga ada Nafi. Pada data, walaupun Dwi bertanya keberadaan Joko dan jawaban Irma tidak ada nama Joko, tetapi menyebut Nafi, tetap saja mereka saling paham. Mereka sama-sama tahu kalau Joko pacarnya Nafi. Nah, proses inferensi inilah yang harus dilakukan oleh pendengar atau pembaca untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas dan memiliki sifat mutlak. Dari Surana tahun 2016. Kesimpulannya, inferensi merupakan simpulan yang memiliki 3 jenis, yaitu inferensi deduktif, elaboratif, dan inferensi percakapan. Sedangkan entailment merupakan hubungan antara tuturan dan maksudnya bersifat mutlak. Akhirnya kita telah sampai di ujung materi. Berikut adalah sumber rujukan yang saya pakai untuk menyusun materi-materi ini. Nah, terima kasih telah menyimak dari video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.